Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid kelas 6. Kita lanjutkan materi CorelDRAW-nya, membuat logo ya. Jadi dengan CorelDRAW ya, kita bisa membuat beragam macam desain termasuk logo. Di sini Bapak sudah punya contoh ya. Contoh logo hitam putih ya, yang cukup sederhana tapi langkahnya dengan memadukan banyak efek atau fitur-fitur yang kita sudah pelajari sebelumnya ya. Misalkan membuat bidang bentuk lingkaran, segitiga, segi lima dan sebagainya. Nah, jadi di sini kita juga padukan bagaimana tulisan bisa mengikuti alur bentuk seperti minggu lalu ya. Begitupun menggabungkan seperti pembuatan gambar peta. Jadi kita bisa menghilangkan garis perpotongan antara kotak maupun dengan bentuk lainnya ya. Caranya bisa kalian buat dulu bentuknya, misalkan yang lingkaran ya. Kita buat satu untuk model logo yang berbentuk lingkaran. Setelah kita buat lingkaran, kita pilih icon tools ya. Kita letakkan posisinya di antara garis ya. Apabila sudah muncul A miring seperti ini, kita klik ya, seperti minggu lalu. Misalkan kita ketik Yayasan Peduli Jantung Sehat. Nah, kurang lebih seperti ini. Apabila mau ditebalkan, boleh diblok dulu ya. Boleh pakai mouse atau pakai keyboard. Lalu diatur parameter untuk posisinya. Ya, misalkan kita letakkan agak ke tengah seperti ini. Ya, seperti yang minggu lalu sudah kita buat ya. Nah, lalu kita lepaskan atau kita pisahkan antara teks dan bentuknya ya. Kita klik teksnya dan tekan Ctrl dan Q ya. Jadi kita klik dulu baru kita pisahkan ya. Kalau masih menempel, pastikan teksnya yang terklik ya. Ctrl dan Q. Jadi seperti ini sudah bisa dipisah. Dan kita kecilkan untuk lingkaran logo yang di dalam seperti ini. Dan kita copy untuk buat yang lingkaran besarnya. Tinggal ditarik saja. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi sudah bisa kita membuat logo dengan model melingkar ya. Nanti silahkan dirapikan saja untuk posisi lingkarannya. Nah, seperti ini ya. Dan ditebalkan untuk garis luarnya. Nah, lalu bagaimana untuk potongan garis di tengah ya? Kita pisahkan dulu lingkaran di sini. Lalu kita buat kotak. Nah, seperti ini ya. Lalu diblok seperti waktu membuat peta. Kita hilangkan garis perpotongannya. Kita klik di sini. Nah, hasilnya jadi seperti ada perpotongan di tengah lingkaran. Ya. Jadi silahkan misalkan untuk di tengah ada teks tulisan Kota Depok misalkan ya, atau Kota Bogor boleh.
Jangan lupa ditekan Ctrl Q untuk menghilangkan garis perpotongannya. Nah, seperti ini dibersih ya. Karena kalau nanti tidak dihapus garis perpotongannya, pada saat akan kita cetak memakai komputer yang lain, nanti hasilnya akan berantakan untuk teksnya. Nah, silakan ditambahkan saja variasi, misalkan ada bintang ya di antara lingkaran tersebut. Seperti ini, boleh. Jadi ada variasi untuk logonya. Nah, yang lebih seperti ini ya, bisa dipahami ya. Jadi pertama tentu buat dulu lingkaran untuk membuat pola teks mengikuti bentuk ya. Lalu dibuat dua atau di copy paste ya, setelah dipisahkan antara teks dan garisnya, dan dibuat perpotongan di tengah seperti itu ya. Baik, sekali lagi ya, misalkan kita yang lingkaran sudah, yang keduanya segi 5 ya, boleh, atau segitiga ya. Misalkan di sini kita pilih dulu poligon, kita atur bentuknya apakah yang segitiga. Kalau segi 5 kan ini, lalu dipilih tekstur A yang ini, kita letakkan posisinya di garis sampai muncul tanda A melengkung yang tulisan edge seperti ini. Jadi silahkan diketik setelah muncul tanda kedip-kedip ya. Silahkan kita ketik komunitas pecinta sepeda gunung misalkan ya. Nah, boleh tambah lagi kalau masih kurang. All terrain bike. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Apabila mau diedit dulu garis teksnya, boleh diblok pakai panah dan tombol shift, atau pakai mouse boleh. Misalkan kita perkecil teksnya jadi 20 misalkan, atau 22 boleh ditebalkan. Dan jangan lupa diatur ya posisi daripada teks tersebut mau ditaruh di mana ya. Nah, seperti ini misalkan. Setelah muncul posisinya di tengah, jangan lupa tekan Ctrl dan Q ya untuk menghilangkan atau menghapus garis dan memisahkannya ya. Jadi edit seperti ini ya. Jadi sudah bisa dipisahkan antara teks dan garis polanya. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk membuat logo, kalian bisa gunakan semua efek yang sudah dibahas ya. Membuat peta, jadi masih bisa dipakai efek di sini. Membuat bentuk-bentuk dan mengikuti alur teksnya ya. Nah, seperti ini. Jadi silahkan nanti kalau kalian punya komunitas, ingin punya logonya, buat seperti ini ya. Nah, ini baru yang hitam putih dulu ya, yang black and white. Nanti kita buat yang lebih berwarna atau full color. Nah, kita tambahkan lagi di sini untuk garis perpotongannya. Masih ingat membuat peta ya, seperti ini ya. Langsung kita
hilangkan garis perpotongannya. Nah, di blok dulu ya, pakai pick tool, di blok semuanya, baru pilih ini untuk yang menghilangkan peta ya. Kalau yang luar ini ya, weld, tapi kalau menghilangkan yang tengah ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini hasilnya, bisa hilang atau bersih. Sip. Terus kita tambahkan teks ya. Kalau yang mendatar biasa saja boleh pakai yang A, misalkan Kota Bogor misalkan. Kita tekan Ctrl Q dan kita perbesar. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Lalu kita tambahkan tulisan lagi ya, untuk yang miring misalkan Goes Club. Nah, jadi kita tambahkan lagi keterangan teks untuk yang di tengah ya. Jangan lupa tekan Ctrl Q untuk menghilangkan garis yang putus-putus itu, baru kita perbesar. Nah, karena ini miring, masih ingat untuk memutar ya, seperti waktu membuat peta, kita klik saja 2 kali untuk teksnya ya. Teksnya diklik 2 kali sampai muncul tanda rotasi seperti ini, baru diputar ya. Nah, jadi ini ya untuk materinya, pembuatan logo dengan memanfaatkan semua materi yang sudah diajarkan dari pertemuan pertama sampai yang terakhir kemarin tentang membuat teks yang mengikuti bentuk ya. Jadi silakan dicoba ya, seperti yang Bapak jelaskan barusan untuk pembuatan logo yang hitam putih. Insya Allah kita nanti buat atau bahas lagi untuk logo-logo yang full color dan ada gambar di tengahnya. Baik, itu saja dulu dari Bapak untuk bahasan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.